Oke, selamat datang di kuliah struktur aljabar 2. Kemarin saya berikan kepada Anda beberapa tugas ya. Salah satunya adalah saya meminta Anda untuk membuktikan teorema homomorfisme ring yang pertama. Ya, jadi pada video ini saya akan membahas pembuktian dari teorema homomorfisme ring yang pertama. Oke, pertama kita perlu membahas ulang dulu ya terkait pengetahuan akan ring faktor. Ya, yang pertama diberitahu bahwa misalkan kita punya R itu suatu ring, gitu ya, dan K itu suatu ideal, maka barulah kita dapat mendefinisikan yang dinamakan ring faktor. Ya, atau yang saya tulis pada materi yang saya berikan kepada Anda dalam bentuk PDF itu quotient ring, gitu ya, atau yang dikenal dengan nama ring faktor. Ya, nah ring faktor di sini dinotasikan dengan R per K, gitu ya, itu merupakan suatu himpunan yang berisikan himpunan ya atau koleksi dari himpunan, gitu ya. Nah, anggotanya apa saja itu K ditambah R. K itu adalah suatu ideal ditambah R. Itu suatu anggota dari ring. Nah, bagian ini sudah pernah kita bahas ya terkait grup faktor. Nah, itu anggotanya juga serupa. Cuman pada grup faktor itu operasinya hanya ada satu. Ya, sehingga kalau pada grup faktor kan kita bahas gitu ya, G per N gitu ya, itu N-nya apa? Subgrup normal, kalau Anda ingat itu kan dinotasikan dengan ini ya, dengan NA, atau ya kita bisa pakai juga maaf, kita bisa pakai juga NG, gitu ya, di mana si G itu anggota grup. Nah, karena di sini di grup itu operasinya namanya bintang, maka kita tulisnya NG. Tapi karena di ring operasi bintang pada grup itu berubah menjadi tambah, maka jadinya ini ya, K ditambah R. Anda mau tulis K ditambah R, R ditambah K juga boleh. Ya, untuk mengingatkan Anda kembali apa yang dimaksud dengan K tambah R gitu ya, himpunan K ideal ditambah R itu adalah isinya ini ya, X ditambah R di mana X-nya itu anggota kernel. Ya, seperti itu. Ini anggota dari ring faktor. Ya, nah terus pada materi yang saya berikan juga kepada Anda telah dibuktikan bahwa ring faktor ini ternyata merupakan suatu ring dengan operasi tambah dan kali yang saya tuliskan ini ya. Yaitu apa? Kalau kita ambil dua anggota ring faktor, namakan K tambah R1 dan K tambah R2, maka penjumlahannya menjadi apa? K ditambah R1 tambah R2. Ya, jadi anggota ringnya yang dijumlahkan. Dan juga kalau kita lakukan operasi yang kedua, operasi perkalian pada ring faktor, anggota ring faktor, namakan K tambah R1 dikali K tambah R2, maka menjadi K ditambah R1 kali R2. Gitu ya. Nah, unsur identitasnya adalah K ditambah 0 ya, identitas pada suatu ring terhadap operasi tambah atau ya K tambah 0 itu sama saja dengan K. Gitu ya. Inverse-nya ya kalau Anda ambil K tambah R1, ya inverse-nya adalah K ditambah min R1 atau inverse dari R1 pada operasi tambah di ring R. Atau kita tulis saja K kurang R1. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah membahas ini, kita masuk kepada teorema homomorfisme pertama pada ring. Nah, diberikan f itu suatu fungsi, ya, dari R ke R aksen, dan juga fungsi itu merupakan suatu homomorfisme ring pada, atau yang dikenal dengan nama epimorfisme ring. Terus juga dikasih tahu bahwa kernel dari pemetaan ini atau kernel dari F adalah namanya K. Nah, ketika Anda tahu ini, maka Anda bisa buat suatu isomorfisme antara ring faktor R per K dengan R aksen. Isomorfismanya ini apa? Namakan V. Di sini ya, dinamakan V. Ini isomorfismanya yang pemetaan V ini didefinisikan seperti yang ada di sini ya. Jadi V dari K ditambah A itu sama dengan FA. Ya, jadi peta dari K tambah A dengan V, ya, fungsi V itu sama saja dengan apa? Petanya si A terhadap fungsi F. Nah, ini pemetaannya merupakan sesuatu yang tidak biasa. Nah, jadi tujuan kita
untuk membuktikan teorema homomorfisme ring yang pertama ini adalah kita tunjukkan bahwa V ini adalah suatu isomorfisme ring dengan pendefinisian fungsi seperti yang ada nih, yang pada garis merah ini ya. Nah, tahapan apa saja yang perlu kita buktikan dari hal ini? Ya, kita ke bawah, kita perhatikan. Nah, ada beberapa tahapan. Nah, ini berikut dilampirkan dua tahapan pertama yang perlu Anda buktikan. Yang pertama, tadi sudah saya singgung bahwa pendefinisian fungsi V ini tidak biasa. Ya, karena apa? Lihat itu V dari K tambah A sama dengan FA. Bayangkan peta dari suatu fungsi adalah fungsi yang lain. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak biasa kita jumpai. Nah, oleh karena itu, perlu kita buktikan bahwa si V ini, ya, dengan definisinya yang di atas itu merupakan suatu fungsi. Atau biasanya dibilang, kita buktikan bahwa V itu suatu fungsi yang terdefinisi dengan baik. Atau biasanya dikatakan dengan fungsi itu adalah suatu fungsi yang well defined. Nah, ingat suatu fungsi dikatakan suatu aturan ya yang diberikan di atas itu dikatakan fungsi jika apa? Ingat kembali definisi fungsi ya. Fungsi dari suatu himpunan namakan ya di sini saya tuliskan misalnya Anda punya fungsi dari suatu himpunan oke, mohon maaf dari suatu himpunan A ke himpunan B begitu ya dengan ya A itu kita kenal dengan nama domain dan B itu kodomain adalah apa suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Saya ulang lagi ya. Fungsi dari suatu himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Jadi kalau Anda ambil satu anggota A, maka pasangannya di anggota B hanya ada satu. Ya, kalau Anda ambil anggota A yang lain, ada juga pasangannya satu di sebelah. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk membuktikan suatu fungsi terdefinisi dengan baik, Anda juga harus pastikan bahwa setiap anggota domain dari si V ini ya punya tepat satu pasangan di kodomainnya. Ya, nah itu yang mau Anda jamin. Karena apa? Siapa tahu definisi yang di atas tadi yang diberikan itu bukan fungsi. Bukan fungsi yang bagaimana, Pak? Ya, mungkin saja ada anggota domain yang punya pasangan lebih dari satu di kodomain. Nah, itu kan bukan fungsi, toh? Ya, anggaplah ini misalkan ya Anda punya himpunan A, itu ya himpunan B. Ya, ini anggaplah anggota A ada X1 dan juga X2. Ini ada Y1, anggap Y2 dan Y3. Ketika Anda ketemu X1 berpasangan dengan Y1, kemudian ada X1 lagi berpasangan dengan Y2, maka aturan ini bukanlah fungsi. Ya, ingat aturan ini bukanlah fungsi. Nah, kita mau menjamin definisi V di atas itu merupakan suatu fungsi. Ya, seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Ya, nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, kalau Anda ingat-ingat kembali yang sudah pernah kita pelajari waktu di awal pertemuan, bahwa apa? Ya, cara buktikannya adalah apa? Jika Anda ambil anggota domain, maka pasangannya di kodomain hanya ada satu. Ya, cara membuktikannya bagaimana ya? Kalau Anda ambil, anggaplah ada dua objek. Ya, namakan K ditambah R1. Ya, ini objeknya pada domain ya. Ya, K ditambah R1 yang bagian sini. Dan juga K ditambah R2. Dengan apa? Keduanya sama. Nah, Anda wajib buktikan bahwa peta dari keduanya juga harus sama. Gitu ya. Ya, ini memang terdengar biasa. Gitu ya, ya buat apa Pak kalau dibuktikan seperti ini? Ya, ada beberapa pendefinisian aturan yang tidak perlu Anda buktikan ini. Contohnya yang seperti apa tuh Pak? Contoh, saya berikan contoh. Misalkan saya buat fungsi ini. Ya, F dari bilangan real ke bilangan real, misalkan ya, fungsinya apa nih? Fx sama dengan 3x tambah 2. Nah, yang seperti ini anda tidak perlu buktikan ini fungsi terdefinisi dengan baik. Ya jelas kalau Anda ambil X-nya sama dengan 2 di domain,
Maka ya dipetakan F2 jadinya apa tuh? 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Ya pasangan dari 2 di kodomain, di domain adalah 8 di kodomain. Tidak ada lagi yang lain. Ya, jadi kita tidak perlu buktikan. Dan ingat, ini fungsi jelas Anda sudah sering jumpai. Ya, yang ini sudah Anda sering jumpai. Ya, namun yang V ini, nah ini kan jarang dijumpai. Ya, oleh karena itu kita perlu buktikan. Cara membuktikannya seperti ini ya, di sebelah ini ya. Anda ambil dua buah objek pada domain, namakan K tambah R1 dan K tambah R2, di mana kedua objeknya itu sama. Yaitu apa? K tambah R1 sama dengan K tambah R2. Nah, kita mau tunjukkan bahwa ketika dua objek ini sama, maka petanya juga sama. Ingat, ini kedua objek ini himpunan. Ya, jadi Anda ambil himpunan dipetakan ke suatu unsur. Nah, ini kan sesuatu yang unik ya, dan ya perlu hati-hati. Ya, apakah ya tadi fungsinya atau definisi aturan yang diberikan di atas itu terdefinisi dengan baik atau tidak. Caranya seperti ini ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa K tambah R1 sama dengan K tambah R2. Ya, ini. Nah, maka ingat menurut apa nih? Ya, Anda bisa gunakan fakta apa ini? Ya, kalau Anda lihat pada eh, materi yang saya berikan, itu menurut apa? Lema 2.3, maka ini yang Anda dapatkan. Ya, ketika K tambah R1 sama dengan K tambah R2, maka R1 kurang R2 anggota K. Di sini K-nya apa? Kernel. Ya, R1 kurang R2 anggota kernel. Nah, kita tahu K ini kernel ya. Dan R1 kurang R2 anggota kernel. Ingat, kernel itu adalah anggota-anggota pada domain dari homomorfisme ini yang dipetakan ke apa? Identitas di kodomain. Identitasnya apa? Nol. Artinya apa? Peta dari R1 kurang R2 terhadap F, kita manfaatkan F-nya. Ya, karena apa? Kita tahu kalau ya V dari K tambah R1 itu apa nih? V dari K tambah R1 ya FR1. Ya, terus V dari K tambah R2 apa? FR2. Jadi secara tidak langsung yang mau kita tunjukkan FR1 sama dengan FR2. Nah, ingat karena R1 kurang R2 anggota K, ingat K itu adalah kernel dari fungsi F. Oleh karena itu kita punya apa? Ya, berarti peta dari R1 kurang R2 terhadap F adalah identitas di R aksen atau 0 R aksen. Ya. Nah, sekarang tinggal kita manipulasi F dari R1 kurang R2 ini. Ya. Ingat di sini kita punya apa? F dari R1 kurang R2 ini kan sama dengan FR1 tambah inverse dari R2, yaitu R1 kurang R2 minus R2 itu adalah inverse dari R2 terhadap operasi tambah. Terus kita manfaatkan sifat apa di sini? Homomorfisme ring. Ya, ingat F itu suatu homomorfisme ring kan? Ya, F. Maka ya memenuhi apa? FR1 tambah minus R2 atau inverse R2 sama dengan FR1 tambah F dari inverse R2. Nah, terus ini kita gunakan fakta pada lema terkait homomorfisme grup. Ya, jika Anda perhatikan lagi lema pada homomorfisme grup yaitu lema lema 2 titik ya 5.2 B ya apa ya F dari inverse R2 itu sama dengan inverse dari FR2. Berarti kita punya apa? FR1 kurang R2 sama dengan FR1 kurang FR2. Nah, tapi kita juga tahu bahwa FR1 kurang R2 sama dengan 0. Kita samakan yang ini dengan yang ke sini. Ya, ini dua-dua ini kita samakan. Kita peroleh FR1 kurang FR2 sama dengan 0. Ya, pindahkan FR2-nya, nih, inverse FR2-nya jadinya FR1 sama dengan FR2. Kita dapat FR1 itu apa? Ya, peta dari K tambah R1 terhadap V atau V dari K tambah R1. Terus FR2 adalah V dari K tambah R2. Tadi apa? Kita ambil K tambah R1 dan K tambah R2. Dengan K tambah R1 sama dengan K tambah R2, kita berhasil buktikan bahwa apa? V dari K tambah R1 sama dengan V dari K tambah R2. Maka dari tahap ini terbukti bahwa V itu merupakan suatu fungsi yang terdefinisi dengan baik.
Berarti tah bahwa V itu fungsi. Beres. Setelah kita ketahui fungsi, kita tinggal buktikan V itu homomorfisme. Nah, pembuktian homomorfisme dari V ini secara utuh menggunakan fakta bahwa apa? F-nya adalah suatu homomorfisme ring. Ya, ambil K tambah R1 dan K tambah R2 dari R per K, ya, atau ring faktor R per K. Nah, kita mau tunjukkan apa tuh? V dari K tambah R1 ditambah K tambah R2 sama dengan ya V dari K tambah R1 ditambah V dari K tambah R2. Ingat, homomorfisme itu apa? Pemetaan yang mengawetkan operasi. Jadi mau tambahin dulu baru dipetakan, sama saja dengan dipetakan masing-masing baru ditambahin. Nah, yang pertama, berarti kita mulai. Ya, V dari K tambah R1 tambah K tambah R2 berdasarkan operasi pada ring faktor ini jadinya apa? V dari K tambah R1 tambah R2. Nah, berdasarkan definisi V di sini, sorry, ya berdasarkan definisi V di sini, V dari K tambah A sama dengan FA. Berarti V dari K tambah R1 tambah R2 ya sama dengan apa? F dari ya R1 tambah R2 ini. Ya, F dari R1 tambah R2. Ya, karena F itu suatu homomorfisme ring, berarti F dari R1 tambah R2 sama dengan FR1 tambah FR2. Nah, kita tahu, balik lagi ke definisi V. Lihat ya, FA itu sama dengan V dari K tambah A. Berarti kalau FR1 berarti sama dengan apa? V dari K tambah A-nya Anda ganti dengan R1. Terus FR2, ya saya tulis di sini ya, kalau FR2 ya berarti ini V dari K ditambah apa? A-nya Anda ganti dengan R2. Ya, dapat di sini. Jadi awalnya V dari K tambah R1 ditambah K tambah R2 jadinya apa? V dari K tambah R1 ditambah V dari K tambah R2. Berarti sifat satu homomorfisme ring terpenuhi. Sifat yang kedua juga sama. Ya, Anda bisa lihat di sini ini cukup jelas. Anda bisa pahami. Ya, memanfaatkan juga F adalah homomorfisme ring. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat di sini ya, yaitu apa? Kita mau buktikan bahwa setelah kita sudah buktikan ya V itu suatu fungsi, kemudian V itu suatu homomorfisme, yang terakhir yang perlu kita buktikan adalah apa? V itu suatu fungsi bijektif. Karena ingat isomorfisme dari suatu ring adalah apa? Homomorfisme yang satu-satu dan padah. Berarti kita perlu buktikan ada dua. Ya, V itu fungsi satu-satu dan V-nya fungsi padah. Yang A ini adalah V fungsi satu-satu dan B itu menunjukkan V fungsi padah. Fungsi satu-satu ingat buktinya apa? Ya, definisinya apa? Suatu fungsi dikatakan satu-satu jika apa? Setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda-beda. Ya, setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk membuktikan secara matematis, Anda bisa menggunakan fakta bahwa apa? Definisinya, jika Anda ambil dua anggota domain, ya, dengan hasil petanya sama, maka kedua anggota domain itu juga sama. Oleh karena itu, lihat di sini, ya, cara membuktikannya ada apa? Kita ambil dua anggota domain dari V, yaitu apa? K tambah R1 dengan K tambah R2, dengan apa? Hasil peta dari keduanya itu sama, yaitu saya tulis di sini ya, V tambah V dari K tambah R1 sama dengan V dari K tambah R2. Kita buktikan bahwa K tambah R1 sama dengan K tambah R2. Ya, nah sekarang kita proses. Kita tahu V dari K tambah R1 sama dengan FR1 dan V dari K tambah R2 sama dengan FR2. Berarti V K tambah R1 sama dengan V K tambah R2 sama saja dengan FR1 sama dengan FR2. Ya, kita tahu ini berarti apa? Kita pindahkan FR2-nya ke berada bersama dengan FR1, berarti kita punya FR1 kurang FR2 sama dengan identitas dari R aksen. Ya. Terus FR1 kurang FR2 ini sama dengan apa? Ya FR1 ditambah F dari inverse R2 terhadap operasi tambah. Ingat, itu FR1 kurang FR2 itu apa tuh? Berarti FR1 tambah inverse dari FR2. Nah, kita tinggal gunakan lemma 252. Inverse dari FR2 itu sama dengan F dari
inverse R2. Pakai lemma 252. Ya, berarti kita dapat FR1 tambah F dari inverse R2. Nah, karena F itu homomorfisme ring, ini kita gunakan di sini ya. F itu homomorfisme ring, maka FR1 tambah F inverse R2 sama dengan F dari R1 tambah inverse dari R2. Artinya apa di sini? Berarti peta dari R1 tambah inverse dari R2 terhadap F adalah apa? Identitas di R aksen. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari anggota kernel. Akibatnya apa? R1 tambah inverse dari R2 atau R1 kurang R2 anggota kernel dari F. Kernel dari F itu apa? K. Nah, baru kita manfaatkan lagi lemma 23 ini, lemma yang saya tuliskan kepada Anda ya di file materi yang saya berikan dari dalam PDF ya. Di situ apa? Kalau R1 kurang R2 anggota K, di mana K itu suatu ideal atau suatu kernel, ya, maka apa? Suatu ideal, maka K tambah R1 sama dengan K tambah R2. Dapat fungsi satu-satu. Ya, fungsi padanya, ya, berarti ingat kalau mau definisi fungsi pada apa? Suatu fungsi dikatakan pada jika apa? Setiap anggota kodomain memiliki pasangan di kodomain, di domain, sorry. Ya, atau secara matematis apa? Setiap anggota kodomain memiliki prapeta di domain. Ya. Oleh karena itu, yang perlu Anda buktikan apa? Kalau Anda ambil sebarang anggota kodomain, maka Anda harus jamin bahwa apa? Ada anggota domain yang berpasangan dengan anggota kodomain itu. Ya, oleh karena itu di sini yang saya tuliskan ya. Ini kita ambil anggota kodomain, namakan R aksen. Kita mau tunjukkan bahwa apa terdapat anggota domain, namakan X, sehingga peta dari X atau Vx sama dengan Y. Nah, kita ulang, kita mulai buktikan ya. Diketahui kita tahu bahwa Y anggota R aksen. Nah, selanjutnya apa? F itu fungsi dari R ke R aksen adalah apa? Suatu epimorfisme ring. Ingat, epimorfisme ring adalah suatu homomorfisme ring yang ada. Artinya setiap anggota kodomain punya prapeta. Nah, kita manfaatkan F itu suatu fungsi pada dan Y itu anggota R aksen yaitu kodomain dari F. Maka apa? Karena Y anggota R aksen yang merupakan kodomain dari si F, di mana F ini suatu fungsi pada, pasti apa? Ada prapetanya di domain, yaitu di R. Berarti apa? Ada R kecil, anggota domain, yaitu R, sehingga apa? Peta dari R atau FR sama dengan Y. Jadi kita manfaatkan F-nya sebagai fungsi pada untuk menunjukkan ada prapeta buat si V ini. Ya, mulai dari F, ingat. Ya. Nah, kita sudah tahu FR sama dengan Y. Karena apa? F-nya fungsi pada atau epimorfisme ringnya. Yang ditekankan di sini di epimorfisme ring bukan homomorfismenya, tapi fungsi padanya. Ini kita pakai. Nah, kita tahu FR sama dengan Y. Nah, balik lagi kita lihat definisi V. Ya, kita kembali lagi. Nah, di sini apa nih? V dari K tambah A. Ya, V dari K tambah A itu sama dengan apa nih? FA. Nah, tadi kita sudah punya FR sama dengan Y. Nah, kalau kita lihat-lihat ke sini, maka FR itu apa tuh? Pasti FR itu akan sama dengan apa? V dari K tambah R. Nah, kita tahu bahwa K tambah R ini anggota R per K yang merupakan apa? Kodomain dari domain dari si V. Berarti apa? Oh, kita ketemu nih anggota domain dari si V yang petanya adalah Y. Beres. Ya, maka Anda lihat di sini kita kembali ya. Ya, kita tahu tadi ya sudah ya V dari K tambah F sama dengan F. Oleh karena itu apa? Si X yang anggota kodomain ini kita pilih apa? Si K tambah R. Maka apa? V dari X sama dengan V dari K tambah R sama dengan FR sama dengan Y. F fungsi pada. F fungsi satu-satu, F fungsi pada, maka F fungsi bijektif. Ya, nah dari ketiga tahapan ini, tahapan yang pertama apa? F itu V adalah suatu fungsi yang
well defined, terdefinisi dengan baik. Yang kedua itu V suatu homomorfisme ring, dan yang ketiga V suatu fungsi bijektif. Maka dengan ini kita berhasil membuktikan bahwa apa? V adalah suatu isomorfisme ring. Atau biasanya ditulis apa? Isomorfisme ring dari apa? Ingat? Dari R per K dengan R. Dari ring faktor R terhadap K dengan R aksen. Atau biasanya ditulis seperti ini ya. R per K itu isomorfik dengan R aksen. Nah, maksud dari ini apa? Ya, tadi Anda harus cari suatu homomorfisme yang bersifat satu-satu dan padat atau isomorfis. Dari tahapan ini, maka selesailah sudah pembuktian untuk teorema homomorfisme pertama. Terima kasih.